guys, welcome to our podcast. Oke, jadi di sini aku baru bangun tidur, terus tiba-tiba diajakin podcast sama si kakak Ucup ini. Iya dong. Jadi di sini kita bakal bahas apa? Aduh, bebas deh, apa aja deh. Oke, gimana kalau misal kita ngomongin tentang mantan? Kan lagi hot-hotnya tuh ya. Iya, boleh Iya deh. kan? Boleh, yuk kita ngobrol. Oke. Kan zaman sekarang tuh banyak ya mantan yang tiba-tiba ngechat kita. Kayak misalkan kita udah berbulan-bulan nih putus sama dia, terus tiba-tiba ngechat apa kabar misalkan. Kamu pernah nggak digituin sama mantan tiba-tiba di chat gitu? Bukan pernah sih, lebih ke akunya sendiri itu. Oh, itu kamu yang terjadinya gitu Iya. ya. Oh, gitu. Itu tuh kenapa kamu bisa ngechat mantan tuh, karena kangen kah, gabut kah, atau emang karena misalkan lagi scroll WA terus tiba-tiba ada ini terus relate ngechat gitu. Kalau gabut sih enggak ya. Itu tuh lebih ke relapse sama kangen aja. Oke, jadi sebetulnya emang karena kangen aja gitu ya jadi Iya, ngechat. tapi kalau Rara sendiri nih pernah nggak kayak relapse atau gabut atau emang kangen beneran nih sama mantan? Jujur sih enggak, tapi kalau semisal aku butuh, misalkan lagi di jalan nih ada apa-apa amit-amit gitu ya, tapi dekat sama rumah mantan aku, jadi aku kayak minta tolong gitu. Aku mah gitu sih, nggak relapse, soalnya kayak kalau bagi aku, prinsip aku kalau udah jadi mantan tuh udah gitu. Udah, Iya, berarti udah beres Oke, gitu. beres. Tapi kalau ada yang masih gamon gitu, gimana tuh? Paling aku bakal tetap respon dengan baik, tapi kayak kalau semisal dia kekeh gitu ya, kadang suka ada kan mantan, sampai sekarang sih mantan aku yang kayak yuk ketemuan yuk misalkan, atau yuk kita main lagi kayak dulu misalkan, atau kita balikan gitu-gitu. Enggak sih, aku nggak bisa. Tapi kalau sepengalaman Rere ya, Rere tuh pernah gamon gak sih sama mantannya? Jujur, dibilang gamon sih enggak. Soalnya apa ya? Ya itu yang aku bilang tadi di awal, kayak kalau misal udah jadi mantan tuh berarti udah beres semuanya. Jadi kayak apa ya? Aku nggak bisa lah mutusin orang, karena kebetulan aku yang mutusin. Oh, kamu yang mutusin. Iya, aku yang mutusin dari segala hubungan yang aku punya, itu aku yang mutusin. Jadi kayak kalau keputusan aku udah bulat tuh ya udah gitu, nggak akan bisa kembali lagi gitu. Kalau kamu gimana? Kamu dulu sama mantan kamu siapa yang mutusin? Kalau aku sama mantan aku sih yang mutusin. Kalau kamu yang mutusin. Iya. Alasannya tuh karena emang nggak bisa sejalan aja gitu. nggak cocok lah gitu Nggak ya. cocok lah gitu bahasanya. Oke, kalau untuk Ucup nih, menurut kamu faktor terjadinya gamon itu apa sih? Gamon tuh kan gagal move on ya. Ya betul. Faktor gamon tuh biasanya terjadi ketika kita sedang bersama, nggak bersama sih, lebih ke lagi jomblo, terus kita ke suatu tempat yang pernah kita kunjungi bareng mantan kita sendiri. Itu jadi relapse gitu. Iya, nah antara itu atau kita tuh emang belum selesai sama mantan kita sendiri gitu. Oke. Setuju sih aku. Cuman kalau aku mah nggak gamon sih, lebih kayak iya ya dulu teh sama si ini gitu kesini gitu. Oh, tapi gitu. nggak gamon. Kalau kamu berarti kayak relapse terus jadi kepikiran gitu ya, dulu gini gitu ya. Kalau ke tempat atau jalan gitu ya biasanya. Benar. Coba kamu biasanya nih kan kalau Gen Z sekarang mah nyebutnya kita tuh naro suatu pasangan kita dulu tuh, naro mantan gitu ya, di barang atau di jalan atau atau di tempat gitu kan ya. Kayak contohnya tadi kamu kan relapse tuh kalau semisal ke tempat yang pernah dikunjungin sama mantan kamu. Ya. Nah misalkan ada yang di parfum misalkan, kalau kamu exactly-nya di mana? Aku lebih ke di ini sih, di motor. Oh, di motor. Ya, jadi kalau misal nih aku nyetir motor nih, misal kemana gitu, kayak keinget biasanya kok ada yang dibonceng, sekarang udah nggak ada gitu. Motor yang mana, yang sekarang? Iya, sekarang. Oh, yang sekarang. Nah,
kamu kan tadi yang kata kamu bilang kalau kamu tuh nggak pernah gagal move on lah, nggak pernah ingat-ingat mantan lagi lah, kan itu prinsip kamu sendiri kan. Nah, boleh dong kasih tahu gimana caranya kita tuh supaya mengatasi gamon itu gimana caranya? Kalau pribadi dari aku sih sebetulnya lebih ke sebetulnya faktor gamon tuh kita terbiasa sih ya. Maksudnya kan ada yang bilang udahlah ikhlasin aja misalkan kalau lagi gamon. Ya, Tapi menurut aku itu mah bukan ikhlas. Ya apa sih yang ikhlas gitu maksudnya ya ninggalin atau ditinggalin gitu kan. Jadi menurut aku terbiasa dengan hari-hari kita terus kayak ya aktivitas yang kita punya gitu terus kayak apa ya. Kalau aku sih kenapa bisa gagamon gitu ya istilahnya. Karena di setiap hubungan tuh kan pasti masalah dari yang kecil, dari yang besar, atau misalnya yang biasa aja pun, yang sepele pun gitu ya bakal jadi masalah. Cuman kalau aku pribadi lebih ke ngeberesin nih semuanya, ngeberesin semuanya terus aku sampai ujung mentoknya perasaan aku tuh capeknya di dia terus baliknya lagi ke dia tuh kayak udah beres gitu semuanya. oke. Nah baru aku putusin semuanya gitu kan. Jadi kayak pas udah putus tuh kita nggak, tapi ini sebenarnya ada sih, ini jahat sih sebetulnya ya. Gimana tuh? Jadi gimana ya, aku tuh suka move on tapi di dalam hubungan, ngerti nggak? Oke. Jadi kita tuh misalkan nih hubungan aku yang dulu 2 tahun 2 tahun nih, aku di akhir-akhir yang mau ke 2 tahunnya ini tuh aku tuh udah lost interest, udah lost feeling, udah pokoknya biasa aja gitu, mati rasa, nggak ada rasa apapun. Jadi kayak aku move on di dalam hubungan itu, ini jahat sih sebetulnya. Cuman ya gimana ya, karena banyak faktor lain gitu ya kenapa aku mutusin juga. Jadi kayak, dan baik juga buat aku, baik juga buat dulu mantan aku gitu. Jadi aku mencoba untuk menarik diri aja lah, kayak udahlah aku ingin memutus rasa ini semua gitu kan. Jadi move on dalam hubungan sampai akhirnya di saat titik itu udah bulat, keputusan itu udah bulat dan akhirnya kita pisah. Udah, jadi kayak udah gak ada gitu. Kalau Gen Z sekarang kan life after break up gitu kan. Nah jadi udah gak ada sih. Aku mah gitu sih sebetulnya. Jahat sebetulnya mah. Cuman ya gimana ya, mungkin ini cara terbaik buat aku move on gitu. Tapi itu kan mungkin jahatnya dulu, untuk sekarang udahlah jangan kayak gitu lagi gitu. Ya sebisa mungkin mah jangan kayak gitu. Cuma menurut aku mah ya udah sih, kalau semisal emang kalian merasa nggak cocok nih, ya udah nggak usah dipaksain. Even ya kalau aku ngasih tahu nih ya ke buat kamu juga nih, kamu nih tipe kalau PDKT kayak gimana? Kamu harus buru-buru kah atau proses dulu gitu? Aku tuh kalau PDKT kayak proses dulu, dari mulai kan PDKT pendekatan ya, dari mulai lihat latar belakang, dilihat dari cara dia bersikap kepada orang gitu. Jadi kita kelihatan nih kedepannya itu kita bakal kayak gimana gitu. Oke. Nah tapi kalau kamu putusnya biasanya gara-gara karena lost feeling kah? Atau karena emang konflik? Atau emang putus baik-baik gitu? Mungkin konflik terus putus baik-baik, atau emang lost feeling itu kan terjadi gara-gara proses kita buat menyelesaikan konflik tapi itu tuh gak selesai kan. Nah biasanya itu tuh lebih ke kayak, kalau aku sendiri lebih ke kayak pengennya putus baik-baik gitu. Tapi kalau dari sananya? Kalau dari sananya sih emang masih kan manusia tuh egonya gede ya. Iya. Nah nggak bisa nahan ego terlalu banyak juga kan. Nah egonya tuh kalau emang dari sana tuh kayaknya emang udah lost feeling aja gitu. Gitu. Berarti dari kamunya mah sebetulnya udah selesai. Ya udah selesai. Udah selesai, tapi emang dari sananya mungkin belum, mungkin ya. Tuh. Oke, tapi dia begging kamu nggak? Begging tuh kayak mengharapkan banget gitu, come back to me gitu. Kalau dilihat-lihat sekarang sih menurut aku ya enggak sih harusnya. Oh enggak. Iya.
Jadi udah biasa aja sebetulnya lama-lama makan ya. Iya, biasa aja. Temenan biasa aja. Teman biasa aja. Berarti kalian tuh masih suka nongkrong, main gitu? Oh, masih. Oh masih berdua tuh atau Oh, bareng-bareng? bareng-bareng dong. Oh bareng-bareng, ya kan sama saya. Iya, betul. Nah untuk kesimpulan dari semua itu gimana sih Pak Ucup? Jadinya kayak misalkan kita tadi kan udah ngomongin tentang faktor gamon, tentang yang kayak gitu-gitu deh semuanya. Jadi kesimpulannya tuh kayak ya bisa dibilang lah gaman tuh kayak kondisi wajar setelah akhir dari sebuah hubungan karena seseorang masih memiliki ikatan emosional, terus harapan, terus perasaan. Nah, gaman juga bisa berasal dari rasa sayang kita, Masih terus kuat ya. ya terus kenyataan hingga gagal fokusnya pada diri sendiri gitu. Nah, terus gamun juga bukan kondisi yang harus berlangsung lamanya, jadi kita tuh harus bisa move on gitu loh. Nah, jadi kayak gamun tuh bisa didapat dari seseorang perlahan demi perlahan buat nge-relapse atau keinget lagi sama mantan gitu. Oke. Nah kalau dari aku masih sebetulnya ya kembali lagi sih sebetulnya kayak kita harus menerima kenyataan sih. Lambat laun harusnya bisa, dan nikmatin dulu lah rasa sakitnya, rasa lukanya, itulah after breakup zaman sekarang kan nyebutnya. Jadi kayak nikmatin dulu masa-masa sedihnya kayak gitu. Terus ya lama-kelamaan juga kita bakal terbiasa gitu. Karena in every moment, mau kita berakhir dari pasangan, misalkan kita ditinggal sama orang tua kita gitu-gitu kan, pasti adalah rasa relapse dan lain-lain. Cuman ya bukan karena ikhlas, tapi ya karena terbiasa gitu. Oh gitu. Kayak lagu Raisa ya. Apa tuh? Mantan terindah. Oke. Oh masih gamon. Oh, enggak, udah enggak, aman kok, aman. Oh gitu ya udah. Oke, terima kasih ya teman-teman udah ngedengerin kita. Bye bye. Bye bye.